Dulu banyak orang masih kecil-kecil dicarikan, dijodohkan orang tuanya, tapi banyak yang berantakan, buyar, karena bukan pilihannya sendiri. Sekarang aja anak-anak ini pilihannya sendiri ya bisa buyar, banyak itu. Nah, karena apa? Karena kahanan, situasi. Pada umumnya anak-anak muda kalau mencari pasangan hidup, mencari jodoh katanya, itu tidak pikir panjang. Yang penting cari yang laki ya punya pasangan cantik, yang perempuan ya pasangan ganteng, penampilannya oke, sudah cukup. Nggak tahu setelah nanti menikah itu kelanjutannya gimana, nggak dipikir. Selamat malam Rahayu Mbak Arjo. Rahayu Sugeng kepanggihan malih bisa bertemu, puji syukur dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar ya. Pada kesempatan kali ini saya pengen ngobrol masalah yang mungkin ringan-ringan saja ini tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin berawal dari sini. Saya ingin mencari ini yang dari versi Jawanya, ketika kita misalnya untuk mempersiapkan sebuah keluarga mungkin ya. Mungkin seorang perjaka sedang mencari pasangan atau jodohnya. Itu saya ingin minta penjelasan dari Mbak Arjo, apakah dalam versi Jawanya itu ada istilahnya keilmuan yang mengatur tentang pasangan itu harus begini, ciri-cirinya begini, secara fisik begini, itu bisa dijadikan pasangan yang baik, mungkin setia, bisa sampai kakek nenek, bahkan sampai nanti di akhir hayat. Apakah juga ya memang ada gitu untuk versi Jawanya gitu, Bapak? Ya, makasih. Tentang kehidupan sehari-hari, mencari pasangan hidup. Mencari pasangan hidup itu lebih mudah daripada mencari jodoh. Sudah beda itu ya. Berarti beda ini beda. Ya. Sebesarnya gini ya. Bisa mencari pasangan hidup atau mencari jodoh itu sebetulnya bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari kok. Apalagi yang bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat mata aja bisa dipelajari kok. Nah, bagi saya gini, kalau mencari jodoh, mencari pasangan hidup ya, bukan jodoh dulu. Jodoh itu manusia nggak tahu. Karena dunia ini ada 3 manusia yang tidak bisa mengetahui. Masih misteri ya. Ya, istilah Jawa gini, siji tipane pasti, loro ketemune jodoh, telu tekane kabejan utawa telu tibane wahyu kabejan iki. Niku manungsa mboten saged ngawruhi. Dan tentang ajaran aja yang sudah layak dan umum dibicarakan orang, katanya sangkan paran dumadi. Sangkan paran bisa dipelajari, tapi dumadi nggak bisa. Itu saya yakin itu. Siji tibane pasti, loro tinemune jodoh, telu tiba tumbakane wahyu kabejan. Niku manusia mboten nggak bisa mengetahui. Tapi bisa dipelajari. Mencari pasangan berarti tidak berarti mencari jodoh. Lah pasangan itu masing-masing orang
dan masing-masing pilihan kesukaannya. Jadi apa ya? Kalau dikatakan apa itu, ada orang itu pasangan dilihat dari wajahnya dulu. Iya, iya. Kalau orang Jawa dulu ada kata-kata begini, mencari pasangan hidup itu dilihat, dipelajari dari bibit, bobot, bebet. Benar, bibitnya dari keluarga yang bagaimana, bobotnya berarti orangnya, kelasnya seberapa. Itu termasuk pendidikannya gitu. Iya. Bobot itu bobot. Bobot, bebet dari perjalanan, dari berhari-hari bagaimana. Itu diteliti dari situ. Jadi cari pasangan sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu cari jodoh, karena katanya jodoh itu di tangan Tuhan kok. Tapi manusia, Tuhan tidak akan merubah nasib manusia. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia kalau manusianya sendiri tidak berdaya upaya untuk merubah nasibnya sendiri. Allah ora arep ngrubah nasibe manungsa. Nek manungsane budidaya ngrubah nasibe dhewe. Niku bener. Perjodohan, pasangan hidup, seliranya orang itu tidak sama. Ada yang dicari dari wajah atau bentuk tubuh, ada yang dicari kadang-kadang dari penampilan, ada juga yang mencari apa ya, karakter. Itu kan bisa dipelajari. Kalau nggak pernah serawung, nggak pernah apa ya, bertemu, bagaimana kita mencari jodoh? Malah kadang-kadang orang itu seenaknya saja. Ada orang yang tiba-tiba mencari jodoh, ya sulit-sulit mencari, pokoknya mana kalau ada yang nawar ya, kalau cocok ya jadi gitu. Orang mencari pasangan hidup kan tidak tentu harus lakinya mencari perempuan, tidak pasti. Juga yang perempuan aja cari lelaki. Nah, cuma mencari pasangan hidup itu bisa diawali. Kalau saya yang mengatakan karakter, watak, itu kalau saya yang saya dulukan. Makanya dulu banyak orang masih kecil-kecil dicarikan, dijodohkan orang tuanya, tapi banyak yang berantakan, buyar, karena bukan pilihannya sendiri. Sekarang aja anak-anak ini pilihannya sendiri ya bisa buyar, banyak itu. Nah, karena apa? Karena kahanan, situasi. Pada umumnya anak-anak muda kalau mencari pasangan hidup, mencari jodoh katanya, itu tidak pikir panjang. Yang penting cari yang laki ya punya pasangan cantik, yang perempuan ya pasangan ganteng, penampilannya oke, sudah cukup. Nggak tahu setelah nanti menikah itu kelanjutannya gimana, nggak dipikir. Itu banyak yang gitu. Lah, zaman sekarang kita harus bisa menyiapkan dulu. Sebelum kita melangkah, ayo dipikir dulu.
Kalau mau cari jodoh, iya, cari pasangan monggo. Tapi cermatilah dulu, pelajari karakternya, kira-kira yang bagaimana. Banyak juga, entah laki, entah perempuan, itu kalau mencari jodoh, mengandalkan karena orang tuanya kaya. Itu bagi saya ya nggak senang. Mengandalkan karena orang tuanya kaya. Nah, setelah menikah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun masih bisa dipertahankan karena kekayaan orang tuanya tadi. Nah, suatu saat beliau mengalami atau mempunyai keinginan yang tersendiri, pasti sudah berbeda langkahnya. Ada yang setelah nikah ingin sendiri, ingin ya enggak bergabung sama satu keluarga dengan orang tua. Lah ini mulai berpikir ini, Mas, baru-baru ya terima saja apa adanya. Ayo belum bisa punya rumah sendiri, kos, sewa itu, kontrak, ya. Kontrak. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian sudah merasakan. Beliau kontrak misalnya, nah penghasilan tidak mencukupi misalnya dengan kebutuhan. Ini baru berpikir 2 kali lipat. Makanya yang tepat, yang kalau bagi saya, kenali karakternya pasangan itu nanti. Dikenali, kalau sudah jelas apa yang dikatakan, ada ikatan secara lahir, secara sekarang ini kan ada itu tukar cincin dan sebagainya. Kalau sudah resmi harus dipertahankan. Jadi sebetulnya kehidupan sehari-hari itu ya, itu kan ya juga sudah pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Lah, mau memulai berpasangan, itu pasti yang baik-baik saja yang diutarakan. Yang baik-baik saja. Belum kelihatan aslinya. Karakter aslinya itu belum ketahuan. Setelah 1 tahun, 2 tahun, menginjak 3 tahun, ini baru ketahuan. Jadi mengetahui kekurangan masing-masing. Itu saja belum kalau yang ada gangguan angin dari kanan, dari kiri. Luar, ya. Nah, makanya sebetulnya kalau mencari pasangan lebih mudah. Lah, yang dikatakan jodoh ini kan orangnya bisa mempertahankan pasangan ini setelah jadi pasangan hidup. Yang dikatakan jodoh ya jadi bisa mempertahankan pasangan dan kehidupannya layak. Ya, tadi itu menarik ketika mungkin di zaman sekarang itu kan banyak memang. Ketika nanti dikenalkan di bawah rumah, loh, wong tuamu duwe apa? Wong tuamu kerjane mek mung gur ngene tok. Orang tuamu hanya cuman begini aja gitu. Jadi mungkin dinilai dari segi kekayaannya, si laki-lakinya mungkin ya kerjanya masih serabutan atau belum mapan dalam ekonomi. Kan memang banyak sekarang wanita itu juga memilih itu laki-laki yang sudah mapan dalam ekonomi. Rata-rata gitu ya. Memang sekarang ini zamannya semakin lama semakin maju, semakin canggih.
Kalau maju, ya jangan asal maju. Kalau maju, jangan asal maju. Di depan ada apa? Kadang-kadang dipandang.